Berbagai lembaga survei terus mengukur tingkat elektabilitas pasangan capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Terbaru, ada 4 lembaga survei yang merilis riset mereka di pekan kedua November ini. Indobarometer. Indobarometer merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas baca pres dalam Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dari baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sabtu 11 November, survei nasional dilakukan Indobarometer pada 25 hingga 31 Oktober 2023. Survei dilaksanakan di 38 provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,79% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka. Responden menggunakan kuesioner. Simulasi 3 nama capres menggunakan pertanyaan tertutup. Hasilnya Prabowo Subianto memimpin dengan suara sebesar 35,8%. Di posisi kedua ada Ganjar Pranowo 26%. Lalu disusul Anies Baswedan 18,5%. Responden yang menyatakan tidak akan memilih atau rahasia atau belum memutuskan atau tidak tahu atau tidak menjawab berjumlah 19,7%. Pada simulasi head to head, Prabowo Subianto juga lebih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan sendiri memperoleh persentase lebih rendah ketika dihadapkan dengan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Berikut hasilnya. Ganjar Pranowo 35,2%, Anies Baswedan 23,2%. Prabowo Subianto 40,6%, Ganjar Pranowo 27,5%. Prabowo Subianto 45,3%, Anies Baswedan 20,7%. Survei PWS. Lembaga Survei Political Weather Station PWS merilis simulasi head-to-head pasangan capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 52,1%, dari Ganjar Pranowo Mahfud MD 41,5%. Survei dilakukan pada 1 hingga 8 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Riset PWS Sarazani mengatakan, Prabowo dengan Gibran jika head-to-head lawan Ganjar dengan Mahfud dan Anies dengan Caimin. Sementara itu, jika yang lolos putaran 2 adalah pasangan Ganjar dengan Mahfud dan Anies dengan Caimin, maka hasilnya Ganjar dan Mahfud menang. Berikut simulasi head-to-head survei PWS. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 52,1%,
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 41,5%. Tidak tahu atau tidak jawab 6,4%. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 58,5%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 30,2%. Tidak tahu atau tidak jawab 11,3%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 49,2%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 43,5%. Tidak tahu atau tidak jawab 7,3%. Poltreking. Lembaga survei Poltreking juga merilis simulasi dua pasangan Cawapres dan Cawapres atau head-to-head di pemilu 2024. Bakal pasangan Cawapres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-state random sampling, margin of error survei kurang lebih 2,9%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda memaparkan, pasangan Ganjar dan Mahfud unggul jika hanya melawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara Prabowo dan Gibran unggul baik itu melawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang pertama, kita asumsikan Anies Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Mahfud. Prabowo gagal di putaran pertama, maka petanya Ganjar Mahfud 40,9%, Anies Muhaimin 33,1%, tapi yang tidak tahu tidak jawabnya sangat tinggi, 26,0%. Jadi pemilih Prabowo cukup besar menunggu di sini. Kemudian simulasi yang kedua, diasumsikan Ganjar yang tidak lolos di putaran pertama, yang berhadapan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perolehannya 55,8% Prabowo Gibran, 28,8% Anies Muhaimin. Undecided-nya yang belum menentukan pilihan 15, lari ke tidak menentukan pilihan 15,4%. Simulasi yang ketiga, ini kalau diasumsikan Anies yang tidak lolos di putaran pertama, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan hasil Prabowo Gibran 49,9%, Ganjar Mahfud 32,9%. Responden diberi pertanyaan, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak atau Ibu pilih di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berikut? Simulasi 1. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 40,9%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 33,1%. Tidak tahu atau tidak jawab 26%. Simulasi 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 55,8%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 28,8%. Tidak tahu atau tidak jawab 15,4%. Simulasi 3, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 49,9%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 32,9%. Tidak tahu atau tidak jawab 17,2%. Populi Center. Lembaga survei Populi Center merilis survei terbaru. Salah satunya terkait elektabilitas 3 pasang calon presiden, Cawapres dan calon wakil presiden Cawapres di pemilu 2024. Survei menunjukkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan pasangan lainnya.
Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-state random sampling, margin of error kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas Prabowo dan Gibran unggul, berada di angka 43,1%. Sementara itu, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 23% dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar 22,3%. Dan sebesar 43,1% publik memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian di urutan kedua itu ada Ganjar Mahfud sebesar 23%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Muhaimin sebesar 22,3%. Kemudian masyarakat yang belum memutuskan itu sekitar 10% dan yang menolak menjawab itu sekitar 1,6%. Nah, ini kita melihat angka yang setidaknya cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2, yang tentu pasti ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi masing-masing kandidat. Bagaimana sebenarnya bisa menjaga stabilitas suara atau meningkatkan, atau setidaknya untuk beberapa pasangan lain bagaimana bisa menyusul perolehan elektabilitas dari pasangan yang lainnya. Elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres versi survei Populi Center. Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka 43,1%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 23%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 22,3%. Belum memutuskan 10%, menolak menjawab 1,6%.